Analogi sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Dengan analogi, Oke. kita bisa menjelaskan suatu hal ke orang yang belum mengerti. Mantap. Misalnya, Siska ingin membuat adiknya yang baru masuk SD paham kenapa menyontek itu tidak baik. Nah, jadi ceritanya ini nih si cewek itu guys, si cewek itu si Siska. Nah, buat yang nonton namanya Siska ya, ini mungkin wujud Siska itu seperti itu. Thousand years later. Oke, what's up geng, ketemu lagi di MFR channel 23 ini. Sekarang kita sedikit beda, yang dimana gue di sini pengen membuat channel YouTube gue ini sedikit beda karena kita akan membuat konten yang berbeda. Bukan game, bukan vlog, dan bukan yang lain-lain, bukan prank juga. Tapi gue di sini ingin mengedukasi kawan-kawan semua atau viewers gue di luar sana, karena gue di sini kontennya adalah beredukasi. Oke, sebelum kita lanjut ke konten yang paling inti, gue di sini berterima kasih kepada kawan-kawan semua, pada teman-teman semua, kepada viewers gue dan subscriber gue yang udah stay atau udah ngedukung channel gue ini lebih berkembang dan udah nonton video gue. Gue berterima kasih, terima kasih banyak. Dan buat yang belum bergabung, ayo gabung di MFR channel 23 ini dan tonton, jangan di skip karena apa? Di konten kali ini gua ingin memberikan edukasi tentang, ya mungkin ini bakal dipakai sih, ini bakal kepake sampai kita tua atau kita sampai masih berinteraksi sosial dengan orang-orang banyak. Ini kita masih dipakai. Kenapa gua bilang seperti itu? Karena gini, di konten gua malam ini gua membuat konten ini tentang logika. Nah, kan logika ini sangat kepake guys. Logika kepake buat kita menjadi pelajar, buat pekerja, buruh, petani, atau kalangan apapun. Logika ini pasti dipakai. Karena buat apa gitu. Logika ini yang membuat retorika atau argumen atau statement yang kita ucapkan kepada orang banyak atau sosial, itu yang lebih simpelnya itu memakai logika agar bisa dapat diterima sama orang banyak. Termasuk gua pun seperti itu. Ketika gua bersama organisatoris gue sering memakai logika gitu. Karena kenapa? Ketika gue memakai suatu teori tanpa adanya suatu logika, itu pasti bakal stop gitu di situ. Nah, untuk tema logika ini gue ingin membuat dari tema analogi. Mungkin di kalangan mahasiswa atau aktif, analogi ini sering digunakan dan mungkin banyak yang sudah tahu analogi itu apa. Analogi itu untuk apa? Analogi itu kenapa sih harus ada gitu? Itu pasti di setiap kalangan yang aktivis atau yang suka organisasi itu pasti mereka tahu analogi. Kali ini gue nggak mau nih ngasih ilmu ini kepada yang bergelut di dunia organisasi aja. Gue pengen ngasih ke semua kalangan. Bahkan pelajar pun harus menerima analogi, harus bisa mengerti tentang analogi. Kenapa gitu? Karena analogi ini sangat penting. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung aja. Dan gue di sini didukung dengan video tentang latih logika, analogi ya, temanya analogi. Dan gue didukung sama ini karena gue belajar ini, yang menurut gue video ini adalah video yang paling gampang diterima sama orang banyak. Jadi gue pengen share ini buat kawan-kawan semua, dan gue pengen nge-reaction bagaimana cara menganalogikan. Analogi itu adalah sebuah contoh ya, contoh yang pasti menggunakan kata-kata seperti ibarat dan lain-lain yang mungkin mencontohkan si teori itu. Oke, kita lanjut aja, kita langsung ke mana ya, kemana? Bentar dulu guys, jangan buru-buru. Dan buat kawan-kawan yang belum subscribe di sini ya. Di sini ada tombol merah, pencet subscribe. Dan
Yang belum like, langsung like sebanyak-banyaknya. Share juga ke teman-teman kawan semua yang nonton video ini. Oke, terima kasih banyak sudah mensupport channel ini. Dan gua berterima kasih. Langsung aja, check it out. Halo, selamat datang kembali di Latih Logika, seri kursus online gratis Oke. tentang berpikir kritis. Ya, Saya Andita yang akan memandu video kelima ini. oke, Andita. Di video Jadi nama kakak yang membantu kita untuk melatih logika ini adalah Mbak Andita. Gua panggil Mbak karena Mbak Andita ini orang Jawa. Ya, jadi gua sebut Mbak Andita. Ya mungkin bagi gua Mbak Andita ini udah cukup pro untuk menerangkan logika-logika. Itu bagaimana logika apapun itu. Oke, kita lanjut. sebelumnya, kita mempelajari generalisasi. Nah, jadi sebelumnya Mbak Andita ini pernah nge-share di grup tentang generalisasi gitu. Salah satu jenis penalaran induktif. Oke. Kali ini, Induktif. kita akan berkenalan dengan penalaran induktif lainnya, yaitu analogi. Nah, kan? Jadi kita melatih tentang analogi. Nah, ini kita statementnya ini tentang analogi, guys. Analogi. Oke. Ditonton aja. Analogi adalah penggunaan contoh yang memiliki kemiripan dengan topik yang kita bicarakan. Iya, tuh. Jika ada kata-kata yang menunjukkan kesamaan antara dua hal, Ya. misalnya seperti, Nah, bagaikan, kan? ibarat, Tuh, dan sebagainya, cucok. kemungkinan argumen tersebut menggunakan analogi. Iya. Jadi gini guys, gua kasih apa ya? Gue bukan so tahu, bukan apa-apa. Analogi ini adalah contoh yang memiliki kemiripan dengan topik yang dibicarakan. Jadi yang tadi gue bilang, ketika kawan-kawan menerangkan sebuah apa ya, teori atau retorika, kalian ngomong di depan orang banyak, mungkin teori atau retorika kalian itu atau statement kawan-kawan semua yang sedang ngomong di depan publik, depan umum, itu nggak akan diterima sama semua orang. Karena apa? Nggak mengerti apa sih orang itu yang ngomong gitu kan? Pasti banyak yang ngomong gitu. Nah, di sini contohnya memakai analogi. Kayak misalnya seperti bagaikan ibarat. Nah, itu adalah analogi, sebuah contoh yang memiliki kemiripan dengan topik yang dibicarakan. Jadi gitu guys. Jadi seperti bagaikan ibarat ini adalah bantuan untuk memperjelas suatu topik dari yang dibicarakan, tapi harus memiliki kemiripan itu, guys. Kita lanjut. Analogi sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Dengan analogi, Oke. kita bisa menjelaskan suatu hal ke orang yang belum mengerti. Mantap. Misalnya, Siska ingin membuat adiknya yang baru masuk SD paham kenapa menyontek itu tidak baik. Nah, jadi ceritanya ini nih si cewek itu, guys. Si cewek itu si Siska. Nah, buat yang nonton namanya Siska ya, ini mungkin wujud Siska itu seperti itu. Siska berkata, kita tidak boleh menyontek karena penyontek itu seperti pencuri. Oke. Ia mengambil milik orang lain diam-diam, ia pakai untuk diri sendiri, tapi pemilik aslinya tidak dapat apa-apa. Ya. Argumen Siska tadi menganalogikan perbuatan menyontek sebagai pencurian Tuh. untuk menjelaskan Guys. mengapa menyontek adalah perbuatan buruk. Jika Siska menerangkan bahwa Siska menyontek berubah, bertentangan guys. dengan tujuan pendidikan, tentu adiknya tidak akan mengerti. Ya. Tapi anak yang baru masuk SD akan lebih mudah memahami kenapa mencuri itu tidak baik. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Untuk membuat analogi yang baik dan mudah dipahami, Ya. mari kita simak langkah-langkah berikut. Jadi ini kita dikasih tips dan triknya bagaimana kita ingin memberi untuk memakai logika ini. Gimana ya caranya, kita tonton aja. Pertama, contoh yang digunakan harus sesuai fakta. Tuh. Jadi buat kawan-kawan semua yang nonton, buat viewers gua ini, kalau mau memakai analogi ini harus contoh harus sesuai dengan fakta. Jadi jangan di luar dengan fakta. Jadi yang nggak masuk akal itu jangan dipakai sebagai analogi. Oke, lanjut. Pada dasarnya, contoh adalah premis dari sebuah argumen. Premis. Agar kesimpulan argumen kuat, maka premis harus benar atau sesuai fakta. Oke. Banyak orang memakai peribahasa atau dongeng sebagai contoh dalam analogi. Oke. Misalnya, kita harus tabah
jika ditindas orang lain. Contoh. Ketabahan akan berbuah baik seperti bawang putih yang menerima mukjizat karena selalu sabar walau dizalimi bawang merah dan ibu tirinya. Nah, Analogi ini lemah guys, karena lemah. cerita bawang putih bawang merah tidak benar-benar terjadi. Kalau memakai sebuah contoh atau analoginya itu diibaratkan dengan sebuah dongeng yang tidak pasti, di bawang putih dan bawang merah ini tidak pasti guys, jadi jangan dipakai. Yang pakai apa Kian Santang itu kan kita nggak tahu juga, jangan pakainya istilahnya apa ya, yang film-film FTV. Oke, mantap, lanjut. Akibatnya, kita sulit untuk percaya bahwa ketabahan betul-betul akan berbuah baik. Oke. Kedua, pastikan contoh kita punya cukup banyak kemiripan dengan topik yang kita bicarakan. Tuh. Jadi yang kedua, contoh punya cukup banyak kemiripan dengan topik itu yang kita bicarakan atau yang kita kasih tahu ke orang banyak. Kita itu contohnya harus punya cukup banyak kemiripan. Oke, lanjut. Contoh tidak harus sama persis dengan topik argumen. Oke. Lihat kembali argumen Siska yang menganalogikan penyontek sebagai pencuri. Orang yang menyontek mengambil hasil pemikiran orang lain. Oke, Sedangkan pencuri mengambil benda fisik. Tuh. Tapi keduanya sama-sama mengambil milik orang lain Iya. untuk kepentingan sendiri. Karena itu, analogi Siska bisa dibilang cukup kuat. Kuat. Bandingkan dengan contoh berikut. Makanan itu seperti bahan bakar. Tanpa makanan, tubuh kita tidak bisa beraktivitas. Ya. Analogi ini sangat populer. Padahal, ini adalah analogi yang lemah. Tuh. Jadi buat kawan-kawan aktivis atau kawan-kawan yang suka ngomong di depan orang banyak dan suka memakai sebuah analogi, orang disamakan dengan bahan bakar. Nah, ini salah. Analogi ini adalah analogi yang lemah. Oke, lanjut. Karena terlalu banyak perbedaan antara fungsi makanan untuk tubuh manusia dan benar. fungsi bahan bakar untuk mesin. Betul. Makanan tidak hanya berpengaruh terhadap energi tubuh. Iya. Makanan juga bisa berpengaruh terhadap berat badan, Ya. kesehatan, bahkan hormon, sehingga berdampak pada emosi. Semakin banyak perbedaan antara dua hal yang dibandingkan, semakin lemah pula analogi kita. Tuh, gitu guys. Itu tadi. Jadi pada intinya ketika kita mau memakai analogi atau tadi yang analogi manusia dengan makanan dengan bahan bakar, itu adalah analogi yang lemah guys. Jangan dipakai buat para aktivis atau akademis atau pelajar dan semua kalangan yang menonton video ini. Jangan sampai dipakai analogi contoh kita memakai analogi yang analogi itu menyamakan manusia dengan makanan dengan bahan bakar gitu. Karena manusia ini makan bukan buat energi saja, tapi buat daya tahan tubuh meningkat, buat berat badan menaik gitu kan, buat yang lain-lainnya lah gitu kan. Tapi kalau bahan bakar itu hanya untuk menggerakkan atau energi tadi. Jadi 3:1 perbandingannya itu sangat lemah analogi itu. Jadi nggak bisa dipakai guys. Oke. Segitu aja ya videonya. Jadi kesimpulan dari video memakai analogi ini ya, kita lanjut aja. 2 langkah yang harus kita perhatikan sebelum membuat atau memeriksa sebuah analogi. Oke. Perlu diingat, satu analogi berlaku sebagai satu premis saja. Jadi kesimpulannya dari Mbak Andita ini, satu analogi buat satu premis. Oke. Satu analogi buat satu premis, nggak bisa buat banyak premis. Oke, lanjut. Jadi, hati-hati dengan argumen Tuh. yang hanya menggunakan satu analogi saja, Tuh. namun tidak didukung premis yang lain. Nah, oke, jadi itu guys, bukan kesimpulan sih. Ketika kawan-kawan ingin memakai sebuah analogi, jadi kawan-kawan harus memperhatikan premis yang didukung untuk kalau di Mobile Legends itu mensupport dari argumen.
Nah, jangan sampai kawan-kawan memakai analogi itu cuma satu dan premisnya tidak ada gitu. Maksud premis itu adalah sebuah fakta yang mendekati dengan kenyataan. Oke, jadi kawan-kawan ngerti kan sampai sini? Mudah-mudahan ngerti. Nah, kalau kawan-kawan ada yang tidak dimengerti bisa DM ke Instagram saya atau bisa komen-komen di bawah sini ya, di video ini komen apa sih bagian mana, part mana di klip mana yang tidak mengerti, menit keberapa yang tidak mengerti. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang latih logika yang lainnya, dan mudah-mudahan kawan-kawan menyukai ini, dan ini adalah sebuah edukasi dari MFR Channel 23 buat kawan-kawan semua. Dan jangan lupa di subscribe ya, di like dan share juga kawan-kawan ketika ini pada suka itu nama daerah guys di Kota Bandung ya. Pokoknya ketika kawan-kawan suka video ini jangan lupa di share juga, dan buat kawan-kawan yang masih kurang mengerti tentang penjelasan tadi, jadi boleh kawan-kawan DM saya biar nanti gua kasih videonya, biar kawan-kawan bisa belajar di rumah atau mengulang-ulang sebuah video, karena gua gak apa-apa lah gak nonton juga, yang penting kawan-kawan pintar, karena motivasi gua gini ingin mencerdaskan anak bangsa dengan kemampuan gua dan kapasitas gua. Oke, di sini sampai sini aja, dan jangan lupa di subscribe. Oke, gua pamit. Assalamualaikum. Oke.